Bapak Ibu, kita berada di masa yang telah Nabi kabarkan, yang disebut oleh Rasulullah SAW zaman fitnah. Maka Nabi mengatakan, badiru, hendaklah bersegera kalian dengan apa? Bil a'mal, dengan membuat peran. Amal di situ jangan artikan amal soleh dalam artian ritual ibadah, tapi artinya buat peran. Segeralah kalian berperan, punya peran. Sebelum apa? Fitanan, sebelum terjadi fitnah. Peran untuk apa? Memperkuat iman. Sebab konteks hadisnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang pagi mukmin, sore kafir. Kafir sore, pagi mukmin. Begitulah terus. Berarti yang Nabi mau bukan ritual, bukan amalan yang banyak, amal fisik, sembahyang banyak, zikir banyak, khataman banyak, bukan itu. Tapi akidah yang kuat, iman. Pagi ada orang mukmin, sore imannya berubah. Tapi sayang, kebanyakan orang menjelaskan hadis ini dalam pahaman amal fisik. Banyak sedekah, itu udah pasti. Tapi amal yang paling basic bukan itu. Amal paling basic di kolbu. Maka Nabi ditanya, apakah amal yang paling mulia wahai Rasulullah, dalam hadis Imam Bukhari? Lalu Nabi menjawab, imanun billah. Engkau percaya kepada Allah. Percaya itu adanya di qalbi, mahalluhu fil qalb, tempatnya ada di qalbu. Maka kajian-kajian iman perlu diperbanyak. Kajian iman itu beda dengan kajian tauhid dalam versi bahasa orang hari ini. Sebab hari ini orang kajian tauhid isinya nyalah-nyalahin orang. Itu bukan tauhid, itu cari lawan namanya. Kajian cari lawan. Aku ada pendekar dan bisa berlawan sih. Buya Mudo Habib. Jadi orang kini kajian tauhid nyolah-nyolahin, menyesat-nyesatkan orang. Itu bukan bukan kajian iman. Iman itu ada di kolbu. Kolbunya menjadi sehat. Kolbu yang sehat itu ketika dia bisa merasakan keindahan nama-nama Allah dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Maka ketika ada orang mengklaim kajian tauhid, tapi dia kemudian memusyrikkan orang tuanya, memusyrikkan guru-gurunya, dan menganggap sesat orang-orang yang berbeda dengannya, itu bukan kajian iman. Itu tauhid takfiri atau tabdi'i, tauhid pengkafiran atau pembidahan. Kini banyak, ya nak? Kajian iman itu dalam sebuah riwayat seorang sahabat, Muaz bin Jabal, bertemu seorang sahabat, bahkan beliau sendiri yang mengajak. Apa kata beliau? Ta'al nu'min sa'atan. Jadi dia ajak mereka, ayo kita beriman sesaat. Apa yang mereka lakukan? Ngaji ma'rifat, mengenal Allah, sifat-sifat Allah, kemudian memasukkan nama-nama Allah dari lisan ke dalam qalbu. Maka mereka bisa duduk berjam-jam itu menyebut nama Allah. Nu'min sa'atan. Maka nu'min di situ amal qalbu. Tapi sayang hari ini kata iman, kata tauhid sudah disalahartikan. Kalau kajian iman hari ini nyalahin orang belajar sifat 20, ya, Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatu, itu sekarang dianggap salah. Akhirnya kajian tauhid bukanlah mentauhidkan Allah, tapi cari lawan kepada hamba Allah. Dan apa yang paling menyedihkan, kita mengatakan, oh kamu, ente mau coba mengkafirkan, menyalahkan orang-orang tua-tua dahulu. Mereka keluarkan satu ayat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika engkau berkata kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab,
kami mengikuti apa-apa yang dilakukan pendahulu kami. Itu ayat ada di surah Al-Baqarah, dan yang semakna dengan ayat itu ada dalam surah Luqman. Ayat itu bukan untuk menyalahkan orang beda faham, sebab ayat itu turun akidah Asy'ariyah tidak ada di situ namanya Asy'ariyah. Akidah bersifat 20 namanya, ya. Jadi dek kawan, ayat itu yang kami mengikuti orang tua-tua kami, lalu dibantah di ayat itu, ya. Jadi ayat itu melarang mengikuti orang tua-tua. Orang tua di ayat itu orang tua di Mekah. Orang tua dulu di Mekah, mereka sembah Allah atau sembah berhala? Sembah berhala. Dek kawan, diambilnya ayat itu untuk menyerang orang tarekat sufi karena masalah robitoh, mengenang guru, mengingat jasa guru sebelum zikir. Nggak nyambung. Itu adalah pemalsuan makna ayat, dan itu berbahaya. Itulah yang Nabi katakan dalam hadis Imam Tirmizi, ya, orang yang man qala atau man fassara al-Quran bi ra'yihi, siapa yang mentafsirkan Quran dengan akal-akalan dia, dengan pemahaman hawa nafsunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya di neraka. Ayat untuk orang kafir, untuk orang musyrik, dialamatkan kepada orang yang beda faham. Sah nggak tuh? Boleh nggak tuh? Katanya kajian tauhid. Nah, itu banyak Pak hari ini. Nah, semoga masjid kita, lingkungan kita bisa bertahan. Jangan diam Pak, para buya, para ustadz, masyayikh, tolong jangan diam. Gak usah takut.